Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewilina dalam program pendidikan finansial kita bersama Uang Anda. Sahabat Uang Anda, saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Menjalankan ibadah puasa bukan hanya soal tidak makan dan minum saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam menahan godaan yang dapat membatalkan puasa yang sedang dijalani. Lalu bagaimana dengan godaan lain berupa perilaku konsumtif? Memang tidak mudah untuk menghadapi berbagai penawaran menarik yang Anda temui di berbagai pusat perbelanjaan. Perang harga diskon di outlet-outlet pakaian maupun restoran seakan sayang untuk dilewatkan. Belum lagi program reward dari bank penerbit kartu kredit. Dengan outlet-outlet tersebut semakin membuat situasi makin sulit dikendalikan. Bagi yang memiliki kartu kredit harus diingat, apabila menggesekkan kartu plastik dalam membeli barang-barang tersebut, itu artinya Anda tidak hanya membayar harga, tetapi juga bunga bank dari setiap perbelanjaan yang dilakukan. Bunga bank sebenarnya tidak hanya dikenakan dalam kartu kredit saja. Secara umum suku bunga ada 3 jenis, yaitu kredit korporasi, kredit retail, dan kredit konsumsi, KPR dan non-KPR. Dari 3 jenis ini masing-masing memiliki tingkat suku bunga yang berbeda-beda. Meskipun ada tingkat minimalnya, namun tingkat suku bunga ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi yang bersangkutan. Dengan fungsinya tersebut, tidak heran suku bunga bank turut mempengaruhi kondisi perekonomian makro Indonesia. Sahabat uang Anda, jangan pindahkan channel televisi Anda selama 20 menit ke depan. Dalam episode hari ini saya akan mengajak Anda mendiskusikan soal suku bunga bank. Hal ini agar Anda dapat lebih memahami untuk berbagai keperluan finansial Anda yang berhubungan dengan perbankan. Baiklah sahabat uang Anda, saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk di line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda serta tidak menyebutkan nama produk dan perusahaan. Dan bagi penelpon yang berhasil masuk, agar langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya akan sedikit membahas tentang pentingnya menekan pengeluaran di bulan Ramadan. Tingginya suku bunga kredit perbankan di Indonesia telah menjadi sorotan saat ini. Padahal peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi begitu diperlukan. Mengapa? Karena turunnya suku bunga kredit dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha. Beberapa skema suku bunga diantaranya adalah bagaimana mendorong turunnya suku bunga kredit di sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Jika suku bunga kreditnya untuk UMKM rendah, akan semakin banyak UMKM yang merasakan manfaat kredit usaha yang dikeluarkan. Di lain pihak, suku bunga bank juga menunjukkan kualitas bank. Secara umum, ada 3 metode dalam menentukan sistem perhitungan bunga flat, efektif, dan anuitas. Pertama, metode flat, yakni perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama setiap bulan. Ini karena bunga dihitung dari prosentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Yang kedua, metode efektif, artinya menghitung bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. Angsuran bulanan kedua lebih kecil dari angsuran bulan pertama, demikian pula untuk angsuran bulan-bulan selanjutnya. Besaran angsuran akan menurun dari waktu ke waktu. Dan terakhir, metode anuitas, yaitu merupakan modifikasi dari metode efektif.
Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Maksudnya, angsuran bulan kedua sama dengan angsuran bulan pertama, dan seterusnya di mana besarnya angsuran akan tetap sama sampai dengan selesainya jangka waktu kredit. Kini saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa, yang kali ini datangnya dari Mas Wawan di Malang. Bu Rina, saya baru saja mengambil KPR dengan suku bunga di tahun pertama flat. Saya ingin mengetahui bagaimana menghitung suku bunga yang flat tersebut. Mohon penjelasannya. Mas Wawan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, suku bunga flat artinya perhitungan bunga selalu menghasilkan nilai bunga yang sama di setiap bulan. Ini karena bunga dihitung dari prosentase bunga dikalikan pokok pinjaman awal. Adapun rumus perhitungannya yaitu pokok pinjaman awal dikalikan suku bunga per tahun dikalikan jumlah tahun jangka waktu kredit. Setelah itu, total semuanya dibagikan jumlah dalam jangka waktu kredit. Karena bunga dihitung dari awal pokok pinjaman, maka biasanya suku bunga flat lebih kecil dari suku bunga efektif. Misalnya dengan suku bunga 6% per tahun, Anda ingin mengetahui bunga bulanan yang harus dibayar dari pokok pinjaman 20 juta dalam 2 tahun jangka waktu kredit. Maka bunga flat yang harus dibayarkan menjadi 20 juta dikali 6% dikali 2 dan dibagi 24. Hasilnya menjadi 100.000. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo, uang Anda. Ya, dari Ibu Dahlia di Bandung, Ibu. Ya, silakan Ibu Dahlia. Iya, saya mau bertanya. Ini saya seorang guru honorer, sedangkan suami seorang wira swasta yang penghasilannya tidak tetap. Baik. Untuk menghadapi bulan kemarin, seperti Ibu katakan tadi, di bulan Ramadan ini ramai-ramai orang menawarkan kartu kredit. Betul. Kemudian saya tolak dengan katakan bahwa saya biasa pakai debit. Jadi kalau ada uang ya saya bayar, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, apakah tapi saya terpengaruh juga dengan pernah ada informasi yang masuk ke saya kalau tidak punya keinginan ya segitu-segitu aja gitu. Jadi kalau Anda menghemat katanya tidak akan pengeluaran Anda itu segitu-segitu aja begitu. Nah, ini saya itu menurut Ibu bagaimana seharusnya? Apakah saya sekarang merasa cukup segini penghasilannya, ya udah uang yang ada, sistemnya uang yang ada saya cukupkan gitu. Jadi tidak mengkredit, tidak meminjam dan sebagainya. Sistem saya adalah kalau ada ya saya pakai, kalau nggak ada walaupun saya pengen saya tahan dulu. Gimana menurut Ibu? Terima kasih. Baik, Ibu Dahlia dari Bandung, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup jelas. Nah, Ibu Dahlia, apa yang ditawarkan untuk kartu kredit itu adalah sangat bijaksana Anda tidak menerimanya. Tapi bisa jadi Anda memerlukan satu saja kartu kredit untuk biaya emergensi apabila nanti diperlukan untuk dana-dana darurat. Maksudnya adalah bila terjadi kejadian yang darurat. Nah, untuk apa yang sudah Ibu lakukan sekarang itu adalah Ibu sudah sangat bijaksana mengelola keuangan Ibu sendiri. Tetapi kredit juga menjadikan nilai aset kita bertambah, terutama untuk kredit-kredit pemakaian KPR seperti itu. Tetapi bila Ibu menggunakan kartu kredit atau membeli barang dengan kredit dengan barang-barang konsumtif, belum tentu akan menaikkan kekayaan Ibu. Bahkan bisa jadi Ibu menjadi terlibat di dalam hutang kartu kredit. Apa yang Ibu lakukan sekarang dengan menggunakan kartu debit itu sudah sangat bijaksana dalam pengelolaan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dahlia. Halo, selamat pagi, uang Anda. Ya, pagi. Halo, selamat pagi, uang Anda. Selamat pagi, uang Anda. Silakan, dengan siapa dan dari mana? Dengan Joni di Tarakan. Ya, silakan Pak Joni. Ya, saya mau tanya nih. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Menabung di bank dengan suku bunga yang lebih menarik ya, atau tinggi, atau menabung di koperasi
simpan pinjam ya, Ya. dengan suku bunga yang lebih tinggi. Oke. Kemudian, apakah membeli investasi aset tanah yang bunganya lebih besar dalam setiap tahunnya daripada kita menabung? Maksudnya menabung di bank, itu saja. Oh, baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, Pak Joni. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau menabung di bank, apakah lebih baik menabung di bank atau di koperasi, dan satunya lagi bagaimana kalau mengkredit untuk membeli tanah. Pertanyaan pertama saya akan menjawab dahulu. Tentunya berbeda manfaat antara bank dengan koperasi. Kita sebagai anggota koperasi simpan pinjam, uang yang kita berikan akan dikelola kembali oleh koperasi khususnya kepada anggota koperasi saja. Dan bahkan kita bisa meminjam dengan lebih mudah. Sedangkan di bank berbeda, bunganya juga cukup bisa diperhitungkan dan keamanannya tentunya sangat lebih aman di bank. Tetapi di koperasi ada konsep saling membantu. Nah, untuk membeli tanah dengan membeli cicilan itu juga cukup baik karena Bapak akan menaikkan aset Anda. Tapi lihat dulu berapa besar bunga yang akan Anda ambil dari bank. Apabila bunga yang diambil misalnya lebih besar daripada 15%, sebaiknya Anda mengumpulkan uang DP lebih banyak supaya cicilannya bisa lebih sedikit. Demikian jawaban dari saya untuk Pak Joni. Semoga jawaban saya bermanfaat.